Halo rekan-rekan Alita semua, semangat pagi! Kali ini kita akan membahas tentang sistem grounding dan koneksi power Ceragon. Pada sistem grounding, untuk IP20C, titik pemasangan grounding hanya terdapat pada satu titik saja, yaitu di bagian atas atau langsung pada unit ODU. Dan terhubung ke bus bar plat dan terkoneksi juga ke main bus bar. Siapkan grounding cable yang sudah dipasangkan skun dan pastikan telah dilengkapi dengan pelindung caps berwarna hijau. Tempatkan skun grounding pada baut grounding ODU, kemudian kencangkan menggunakan kunci pas ukuran 13. Sambungkan ujung satunya ke main bus bar dengan posisi yang benar. Pastikan koneksi grounding terpasang dengan kuat. Selanjutnya, pada IP20G, terdapat 3 titik pemasangan grounding. Titik pertama berada di unit ODU yang terhubung ke bus bar plat dan terkoneksi juga ke main bus bar. Titik kedua berada di bagian bawah, tepat di antara tray vertikal dan horizontal kabel coax grounding kit yang terkoneksi ke bus bar plat. Dan titik pemasangan ketiga berada pada unit indoor IDU terkoneksi ke bus bar rack. Ingat, pastikan semua titik grounding terpasang dengan benar untuk mencegah kerusakan perangkat dan menjaga keselamatan sistem. Siapkan kabel power dengan konektor berwarna hijau. Pastikan kondisi konektor sudah dikencangkan dengan obeng tes pen minus. Selanjutnya, hubungkan kabel power ke port nomor 1 yang berada di posisi paling ujung kiri ODU. Pastikan juga dummy gland kit sudah terpasang dengan benar dengan cara memutar searah jarum jam hingga kencang. Kemudian, pada ujung dummy gland kit power, tambahkan cable ties berwarna hitam, lalu potong sisa ujungnya hingga rapih dan kuat. Untuk ujung kabel power bagian bawah, hubungkan ke DCDU atau rack rectifier. Pastikan polaritas plus dan minus tidak terbalik agar tidak menyebabkan kerusakan pada perangkat. Prioritaskan penggunaan MCB 16 ampere terlebih dahulu sesuai standar instalasi. Gunakan juga skun botol untuk koneksi kabel power ke MCB yang terdapat dalam pengiriman material lokal. Sebelum melakukan power on MCB, wajib bagi teknisi untuk mengukur terlebih dahulu voltase aktual dari rectifier. Gunakan multitester dan pastikan switch berada pada mode pengukuran volt. Perhatikan nilai voltase sebelum melakukan power on. Pastikan nilai voltase berada pada batas aman, yaitu minimal 52 volt dan maksimal 56 volt. Jangan lakukan power on MCB apabila nilai voltase melebihi atau kurang dari batas tersebut, karena dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat bahkan menjadi faulty. Selain menggunakan multitester, teknisi juga dapat melihat voltase tegangan yang terdapat pada display rectifier. Gunakan ini untuk verifikasi tambahan, untuk memastikan nilai tegangan sesuai dan kondisi sistem tetap aman serta stabil. Untuk rekan-rekan yang pakai DC converter atau PSU adapter, jangan lupa juga untuk cek nilai voltasenya ya. Pastikan berada di range 46 volt sampai 48 volt. Jangan sampai di bawah atau di atas dari range tersebut. Setelah semua perangkat terpasang dengan benar dan hasil pengukuran voltase sudah sesuai dengan standar, maka langkah selanjutnya adalah melakukan power on pada MCB. Naikkan switch MCB. Setelah MCB diaktifkan, perhatikan lampu indikator pada ODU. Lampu indikator akan menyala berwarna merah. Hal ini menandakan bahwa proses running data pada ODU sedang berlangsung. Selanjutnya, persiapkan laptop yang akan digunakan untuk konfigurasi. Pastikan laptop sudah terkoneksi dengan port LAN pada ODU. Setelah terkoneksi, lakukan setup konfigurasi pada ODU Ceragon. Selanjutnya, masuk ke menu Network Configuration pada laptop, pilih menu Ethernet, kemudian pilih Ethernet yang terhubung. Setelah itu, klik Properties. Lakukan setting IPv6 pada laptop. Untuk IP address laptop, silakan lihat dan ikuti sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Kemudian, isi subnet prefix length dengan 64.
Jika sudah selesai, klik Apply untuk menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, buka aplikasi browser pada laptop. Masukkan link pada kolom address bar sesuai dengan yang tertera pada gambar. Lalu Enter. Pada tampilan login, isi username dan password dengan admin. Setelah itu, klik login untuk masuk ke sistem Odoo. Setelah berhasil login, masuk ke halaman utama. Pastikan pada kolom Unit Summary terdapat item Unit Parameter. Perhatikan nilai voltage input yang ditampilkan. Pastikan nilai voltage tersebut sesuai dengan batas minimal dan maksimal yang telah ditentukan. Terima kasih untuk rekan-rekan semua atas perhatian dan kerjasamanya. Tetap semangat dalam bekerja dan terus berkarya dengan hasil terbaik. Salam semangat pagi!